Halo Sobat Plantaris, perkenalkan saya Nicholas Burning, mahasiswa semester akhir dengan program studi penyuluhan perkebunan presisi. Untuk mendukung pengkajian saya membuat video edukasi mengenai pemanenan kelapa sawit sesuai GHP. Ingin tahu ceritanya? Yuk kita simak video berikut. Apa sih Good Handling Practices? Good Handling Practices merupakan metode penanganan pasca panen yang tepat, yang mencakup penerapan teknologi serta penggunaan sarana dan prasarana secara optimal. Pedoman GHP bertujuan untuk meningkatkan kehilangan atau kerusakan hasil, memperpanjang daya simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sarana, meningkatkan daya saing, memberikan keuntungan yang optimum, atau mengembangkan usaha pasca panen hasil pertanian yang berkelanjutan. Panen merupakan salah satu kegiatan yang penting pada pengelolaan tanaman kelapa sawit menghasilkan. Selain bahan tanam dan pemeliharaan tanaman, panen juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam menggali produksi. Keberhasilan panen menunjang pencapaian produktivitas tanaman. Sebaliknya, panen yang belum efektif akan menghambat pencapaian produktivitas tanaman kelapa sawit. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013 tentang pedoman budidaya kelapa sawit yang baik, standar panen kelapa sawit yang baik adalah 1. Persiapan panen. Persiapan panen terdiri dari persiapan tenaga kerja. Secara umum, kebutuhan tenaga panen berkisar antara 0,08 sampai 0,09 hari kerja per hektar. Persiapan alat panen. Peralatan yang digunakan adalah dodos, kampak, egrek, dan gala. Kemudian persiapan prasarana panen. Persiapan prasarana panen meliputi perbaikan pasar pikul. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengangkutan TBS ke TPH. Penimbunan jalan. Tujuannya untuk mempermudah pengangkutan buah ke pabrik. Kemudian pembersihan piringan, agar kita mudah dalam mengutip brondolan, sehingga semua brondolan yang di piringan maupun di ketiak pelepah dapat terkutip. Kemudian yang kedua adalah kriteria matang panen. Proses perubahan warna yang terjadi pada tandan, yaitu kehitaman, kemudian berubah menjadi merah mengkilat atau orange. Kriteria matang panen terdapat pada fraksi 2 dan 3, atau 3-5 brondolan di piringan. Yang ketiga, rotasi panen. Rotasi panen tergantung pada kerapatan panen atau produksi, kapasitas panen, dan keadaan pabrik. Namun, yang ideal yaitu 7 hari. Kemudian yang keempat adalah ancak panen. Ancak panen terbagi menjadi 2, yaitu ancak tetap dan ancak giring. Ancak tetap yaitu setiap pemanen diberikan ancak panen yang sama dengan luasan tertentu dan harus selesai pada hari tertentu. Sedangkan ancak giring yaitu setiap pemanen diberikan ancak berbaris tanaman dan digiring bersama-sama. Yang kelima adalah cara panen. Pemanen harus menentukan buah matang panen terlebih dahulu pada ancaknya dengan melihat jumlah perondolan yang ada di piringan dan memastikan buah yang ada di atas pohon benar-benar merah. Tandan dipotong mepet ke batang dengan menggunakan dodos untuk umur 3-5 tahun atau menggunakan egrek untuk umur lebih dari 8 tahun. Tangkai buah dipotong mepet ke batang atau membentuk huruf V, sehingga tidak ada tangkai tandan terbawa ke pabrik. Pelepah yang ditunas agar dipotong menjadi 2-3 bagian dan disusun di gawangan mati. Baik, brondolan yang ada di piringan kelapa sawit sebaiknya wajib dikutip, karena brondolan juga dapat menambah nilai ekonomis pada hasil produksi. Apabila brondolan tidak dikutip, maka akan menimbulkan calon gulma atau tunas-tunas kelapa sawit liar yang baru. Buah yang telah dipanen diangkut ke TPH
dan disusun rapi dengan 5 baris per tandan. Setelah pemanenan selesai, selanjutnya buah diangkut ke pabrik menggunakan truk armada. Oke Sobat Planters, demikian video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.